Selamat siang, sore, malam dimanapun para sahabat berada. Perkenalkan dulu, saya Bayu dari Kedai Arban. Bertemu lagi, mungkin kalian bosan bagaimana. Nah, sekarang kita akan mereview grinder yang ada di Kedai Arban. Nah, yang pertama ini grinder Wellhome atau WPM. Jenisnya kita lihat di sini tulisannya WPM Wellhome Pro ya. Wellhome Pro. Kalau serinya di sini ada JD 17 watt volt. Di sini udah ada keterangan nih. Produk name conical bull grinder untuk modenya JD Trip 17W. Voltage power 220 volt, 10 Hz atau 10 watt. Made in China. Warning, do not immerse in liquid. Jadi jangan sampai kena air. Nah, ini WPM JD 1 watt. Kita review dari bentuk fisiknya dulu aja. Bentuk fisiknya itu, oh ya, ini grinder saya khususkan di Kedai Arban ini untuk espresso ya. Untuk menggiling kopi, blend, atau robusta, atau arabica, tapi untuk jadikan espresso gitu. Dari bentuknya ini hoppernya ini kapasitasnya itu 100 gram hopper. Terus ada ini lock, pintu atau apa, tuas, pintu atau tuas untuk menutup dan membuka biji kopi yang masuk ke grinder. Terus di sini ada apa ya sebutnya ya ini. Nah, ini settingan bur ini. Nah, terus ada burnya lagi. Nah, burnya lagi, kalau ini burnya. Nah, kalau yang ini burnya, kalau ini settingan. Nanti kita buka ya. Ini settingan. Terus di sini di belakang untuk depan dulu, depan. Nah, depan ini ada 4 tombol ya, teman-teman. Ada 4 tombol. Untuk menghidupkan grinder ini tekan yang kanan bawah. Nah, nanti itu dari 8, 6, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1, nanti 00, nanti langsung ke 10 gram ya, langsung ke 10 gram. Nanti kita setting. Nah, tombol yang di kiri atas itu untuk menambahkan gramasi bubuk kopi. Berapa gramnya kan nanti lewat proses kalibrasi gitu ya. Nah, itu disesuaikannya sama teman-teman. Dan bawahnya itu untuk mengurangi gramasi. Nah, jadi grinder ini tipenya itu yang automatic scale. Jadi jika berat kopi yang diturunkan itu akan mati dengan sendirinya sesuai dengan nilai gramasi yang akan kita setting. Nah, untuk menghidupkan grinder ini ada di kanan atas. Oh, hidup. Ini kebetulan tidak ada biji kopi. Ini nanti bisa mati sendiri. Bisa mati sendiri. Nah, atau kita pencet lagi. Ah, seperti itu. Itu untuk mungkin mode manual ya, mode manualnya seperti itu. Ada juga yang misalkan seperti ini. Kita pencet, nanti ini hoppernya kita tekan sedikit ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi beratnya gitu. Nanti tekanannya. Tapi hal yang terakhir tadi jangan ditiru, karena di sini ada lempengan. Maaf, kotor. Di sini itu ada lempengan. Ini, kalau teman-teman bisa lihat. Nih, ada ini lempengan ini. Nah, ini adalah automatic scale-nya di grinder ini. Automatic scale. Dan ini sebutnya ada yang menyebutnya chamber, ada yang menyebutnya wadah, apapun itulah. Nah, seperti itu. Itu grinder dari bentuk. Itu menjelaskan itu. Terus dari nanti ini displaynya itu udah LED. Terus ini ada tadi disebut, ada yang sebut chamber, ada yang sebut wadah, itu mah terserah. Ini ada scale kotak di sini ya. Ini yang paling teknologinya nih yang ini. Nah, terus dari segi kualitas atau dari segi material, ini ada yang plastik, ada yang stainless. Nah, ini plastik pasti. Nah, ini stainless. Nah, ini
bagian belakang ini saya nggak tahu ini stainless apa gitu, tapi tidak seperti stainless gitu. Nah ini plastik. Kalau jenis plastiknya saya nggak tahu ya, karena belum mendalami lagi gitu. Nanti kalau beli lagi pasti saya dalami lagi. Kebetulan ini manual booknya berbahasa Cina, jadi agak sulit mentranslate-nya. Seperti itu. Nah ini hoppernya, tadi sudah dijelaskan. Oh iya, ini bagian belakang. Bagian belakang ini ada untuk ventilasi dinamo. Ventilasi dinamo agar ada tetap udara, agar tidak panas dan agar tetap bisa keluar. Itu untuk depan. Dan bawahnya ini sudah ada karet-karetnya. Jadi ketika teman-teman misalkan barnya dari kayu atau dari keramik ataupun dari paten tembokan gitu, lihat, ini tidak mudah bergeser gitu. Nah ini tidak mudah bergeser itu. Terus ini colokannya ini ternyata yang tipe apa ya, tipe Cina mungkin ya, tipe Cina, jadi harus pakai colokan lagi gitu. Nah ini grinder, seputar grinder. Terus ini apa ya sebutnya ya, grind size nya itu kan ada nomornya itu tuh dari 0 sampai ke 30. Dari sini ada tulisannya. Kalau 0 itu di 0 sampai 5 itu ada tulisannya fine. Nah dari 5 sampai ke 20 itu tidak ada. Nah dari 25 sampai 30 ini coarse. Tuh. Jadi nanti kalau video kalibrasi misalnya gitu, kalau proses kalibrasi kan panjang gitu. Nah selanjutnya kita preteli dulu dari mulai ini. Hoppernya ini berbentuknya apa ya teman-teman ya? Apa ya? Ya kayak gini hoppernya. Kalau bisa dilihat, bisa lebih dekat nih ya. Ini hoppernya kayak gini. Nah, wadahnya, maaf, bukan hopper. Nah ini hoppernya seperti ini. Ini ada ya, buka tutup bins seperti itu. Nah terus ini, maaf kalau muka saya nggak kelihatannya karena ini. Terus ini cara membukanya itu kita putar ke arah yang coarse dulu. Nah di belakang, aku bisa cabut dulu. Di belakang ini ada tombol dan tulisan, bisa dilihat. Kalau kelihatan syukur, kalau enggak ya gitulah ya. Nah sebelah kanan itu lock, ke sebelah kiri itu tidak mengunci mungkin ya. Nah terus ini ada tombol release, bisa dilihat kan jelas. Nah, ada tulisannya release di sini. Cara membukanya itu kita tekan bawahnya, kita putar ke tulisan yang unlock lah gitu lah. Unlock, kita angkat. Nah kayak gini teman-teman. Nah itu set, pasang lagi, set. Nah muncul lagi. Nah terus di sini ada, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada yang warna merah. Ini yang warna merah. Nah yang warna merah ini itu adalah tanda dimana kita menempatkan posisi bur. Seperti itu. Kita coba buka yang pertama. Tadi bukanya bisa langsung seperti itu. Kalau saya biasanya bertahap. Kalau sudah di coarse, ini lihat ada secentel, tuh, pegang, ditarik ke atas. Nah ini terbuka ya. Nah terus tadi ditekan quick release-nya, tombol release-nya, diputar, diangkat. Nah maaf ini belum dibersihkan, ini mau dibersihin nantinya, soal jadi nanggung bikin video dulu aja. Nah ini bentuk settingan, bentuk apa ya, ini burnya ini, bur ini adalah bur yang diam. Jadi settingannya ini
settingan yang diam atasnya. Jadi bur ini bur yang diam, tapi yang di setting yang ini. Jadi posisinya gini. Ini kan maaf ya gini ya. Ini bur yang bergerak, ini bur yang diam. Semakin kita ke arah fine, dia semakin dekat. Tapi kita kalau misalkan kita putar semakin ke coarse, dia akan semakin menjauh. Seperti itu. Jadi posisinya statis gitu. Nah, terus apa lagi ya? Nah, ini burnya bentuknya konikal bur. Ada yang nyebutnya konikal bur, ada yang nyebutnya borobudur, ada yang nyebutnya horizontal. Itu mah tergantung bebas-bebas kalian aja. Dan sedikit aja. Nah, ini sudah automatic switch. Artinya begini, kalau teman-teman, ini saya colokin dulu. Nah, posisi seperti ini tidak bisa dihidupkan. Ini automatic switch atau on off-nya automatic. Ada fiturnya safety ya gitulah. Safety-nya ini seperti ini. Jika ini sudah dicolok tapi hoppernya belum dipasang, ini tidak akan nyala. Tidak akan menyala. Tapi jika hoppernya kita pasang, kita pencet, nyala. Sih? Nah, ini teknologi yang bagusnya gitu. Tapi misalkan kita cabut, ini masih nyolok ya? Tidak. Nah itu review singkat aja. Kalau ada yang teman-teman mau nambahin atau misalkan bertanya, bagusnya nambahin. Barangkali teman-teman di rumah ada yang punya seperti ini sama gitu, atau tipenya beda gitu, bisa sharing-sharing. Atau mereknya sama, kita bisa sharing-sharing gitu di komentar. Nah, kita masuk plusnya dulu. Nah, plusnya ini tadi automatic scale. Jadi otomatis dengan tingkat kalibrasi yang sudah kita kalibrasi. Selanjutnya ini automatic switch. Safety-nya di sini. Safety-nya. Tuh. Terus grain size-nya ini banyak. Jadi tidak mengkhawatirkan kita mendapatkan tingkat gilingan yang kita inginkan. Nah, terus selanjutnya ini quick release-nya gampang. Tombol release-nya gampang. Buka tutup ini cukup bisa dibilang cukup membantu gitu. Bagi saya pemakaian di sini membantu gitu. Nah, terus ini grinder yang cocok menurut saya untuk di kedai kecil atau yang belum begitu besar. Home brewer juga bisa pakai, apalagi home brewer bisa pakai gitu. Kita langsung ke minus. Minusnya menurut saya yang pertama ini. Jadi mungkin karena saya pilih model yang ini jadi gini. Jadi saya kalau misalkan udah giling kopi ini harus nuang lagi. Harus tuang lagi ke porta filternya tuh harus nuang lagi. Tidak begitu lama tapi agak sedikit memakan waktu persekian detik. Selanjutnya minus atau kekurangan bagi saya ya, kekurangan yang saya rasakan selama hampir 2 tahun pakai grinder ini adalah saat membersihkannya agak ribet. Bukan agak ribet sih, mungkin sayanya belum tahu celahnya gitu. Tapi karena ini konikal, buka lagi. Karena ini konikal, jadi di sini bisa dilihat. Nah, saya copot dulu. Jadi ini banyak sekali bubuk kopi yang mengendap. Hampir itu biasanya saya kalau biasanya membersihkan itu hampir di angka 1 sampai 1,5 gram. Lumayan banyak. Kalau untuk sekarang baru ini yang saya rasakan gitu. Cuman
Mungkin lebih bagusnya kalau saya mungkin punya blower atau punya vakum gitu. Kalau punya blower bisa, kalau punya vakum bisa gitu. Lebih gampang membersihkannya. Dan ini lubang untuk keluar bubuk kopi ini belum ada mekanikal atau sistem yang seperti grinder mahal gitu. Yang buka tutup itu supaya bubuk kopinya nggak keluar gitu. Tapi plusnya kan ini pakai wadah yang seperti ini, jadi mau berserakan di mana juga nggak akan kemana-mana gitu bubuk kopinya. Yang saya rasakan dari mulai awal beli sampai sekarang, yaitu plusnya itu, minusnya itu gitu. Ini bisa menggiling kopi 15 gram itu dalam waktu 15 detik. Jadi perbandingannya 1 gram 1 detik. Tapi itu tergantung bubuk kopi yang kita pakai atau biji kopi yang kita pakai. Kalau misalkan biji kopi yang kita pakai density-nya lebih tinggi atau tingkat kerapuhannya lebih rapuh gitu, pastikan lebih cepat begitu. Nah, saya juga pernah misalkan ke waktu itu pakai blend yang dari temen. Waktu itu stok di Arban habis, yang signature blend Arbannya habis. Itu pakai dulu dari temen, itu sangat rapuh. Jadi 15 gram itu di angka 11 detik. Nah, itu pengalaman saya aja ya kan, mungkin teman-teman juga atau para sahabat sekalian juga beda gitu. Nah, selanjutnya apa ya? Harga. Ini pasti yang nanyain nih. Harga dulu waktu beli itu cash itu dari toko online, bisa sebut aja Maharaja Kopi, di toko online. Ini di angka 3.800.000. Nah, pemilihan kenapa grinder ini itu karena ya budgetnya adanya segitu, terus cari riset kelebihan kekurangan yang cocok untuk di Arban pada saat itu ya ini seperti itu. Karena kita pakainya espresso makernya belum pakai mesin, masih pakai rock presso gitu, masih pakai yang manual gitu, pakai alat cuman masih pakai tenaga manusia gitu. Nah, balik lagi ke teman-teman semuanya, saya titip kalau beli atau spend money itu di grinder. Karena gini, grinder kecil itu masalah, tapi grinder besar atau banyak itu bakalan membantu proses produksi. Makanya di sini saya walaupun pakai rock presso tapi portafilternya saya punya 2. Saya kalau keinginan saya maunya ya grinder misalkan kayak compact, kayak Mazer, terus Mahoni, Victoria. Kapan bisa beli itu ya? Amin lah, semoga bisa beli gitu. Semoga bisa beli itu karena apa ya? Grinder mahal itu tidak grinder mahal itu bisa membantu, tapi kita itu bakalan bisa lebih efektif gitu. Kenapa grinder mahal? Karena kan jenis burnya, diameter burnya. Ini saya pesan buat teman-teman, kalau beli grinder itu riset dulu, tanya-tanya dulu, dan langsung beli dari toko yang terpercaya. Kalau online itu bisa dari, tadi saya beli dari Maharaja Coffee, saya beli dari Oten. Sekarang di daerah saya di Cirebon udah ada Tovin, untuk sekitaran wilayah 3 itu langsung datang ke Tovin aja, bakalan dibantu. Masalah misalkan perharinya berapa cup, ininya berapa cup, itu pasti ditanya dulu. Jadi Tovin juga tidak akan udah beli grinder yang paling gede aja, enggak gitu, tapi beli grinder tuh yang sesuai dengan kedai kita. Jadi segitu aja dulu dari saya, Bayu dari Kedai Arban, seputar grinder WPM ZD 117 watt. Jangan lupa ngopi sama AA dan biasa-biasa aja.